Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Setiap langkah kecil dalam kehidupan kita adalah bagian dari perjalanan panjang menuju masa tua. Di setiap perjalanan itu, terdapat titik-titik penting yang bisa membuatnya menjadi lebih baik atau lebih sulit. Begitu juga dalam perjalanan hidup kita, terdapat kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa membawa berkah atau membuat hidup kita sulit di masa tua. Masa tua adalah masa di mana kita merasakan buah dari apa yang telah kita tanam sepanjang hidup. Saat kita sudah tidak lagi muda, saat itulah kita benar-benar merasakan pentingnya persiapan yang telah kita lakukan sebelumnya. Masa tua adalah masa di mana kita memetik hasil dari apa yang telah kita tabur. Namun, tidak jarang kita melupakan betapa pentingnya kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan sehari-hari. Kita seringkali terjebak dalam kesibukan dunia yang membuat kita lupa bahwa setiap amalan kecil yang kita lakukan memiliki nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mengingatnya dalam setiap langkah kita. Dalam video kali ini, kita akan membahas bersama kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering kita lupakan, namun memiliki dampak besar di masa tua. Mari kita renungkan bersama dan mulai mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil tersebut agar kita dapat menjalani masa tua dengan penuh berkah dan kebahagiaan. 1. Tidak menabung. Menabung adalah langkah bijak yang sering diabaikan oleh banyak orang. Tanpa kebiasaan menabung, kita mungkin akan kesulitan menghadapi biaya kesehatan dan kebutuhan hidup lainnya di masa tua. Menabung adalah cara untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Dengan menabung, kita dapat memiliki cadangan dana yang bisa digunakan untuk kebutuhan mendesak di masa tua, seperti biaya perawatan kesehatan atau kebutuhan sehari-hari. Banyak orang yang menganggap menabung sulit karena merasa penghasilan mereka terbatas. Namun, sebenarnya, menabung bukanlah tentang seberapa besar jumlah uang yang kita tabung, melainkan tentang konsistensi dan disiplin dalam menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk masa depan. Sekecil apapun jumlahnya, menabung akan memberikan manfaat yang besar di masa tua. 2. Tidak merawat kesehatan. Merawat kesehatan di masa muda adalah investasi untuk masa tua yang seringkali diabaikan. Kebiasaan makan sehat, berolahraga, dan perawatan medis yang teratur dapat membantu menjaga kesehatan di masa tua. Kesehatan yang baik adalah modal utama untuk menikmati masa tua dengan bugar dan tidak tergantung pada orang lain. Seringkali, kita terlalu sibuk dengan urusan sehari-hari sehingga melupakan pentingnya merawat kesehatan. Padahal, menjaga kesehatan bukanlah hal yang sulit atau mahal. Mulailah dengan kebiasaan sederhana seperti mengonsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan merawat kesehatan sejak dini, kita dapat mengurangi risiko penyakit di masa tua dan menikmati hidup dengan lebih baik. 3. Tidak merencanakan pensiun. Merencanakan pensiun dengan baik adalah kunci untuk memiliki kehidupan yang nyaman di masa tua. Tanpa perencanaan yang matang, kita mungkin mengalami kesulitan finansial di masa pensiun. Pensiun bukanlah akhir dari perjalanan hidup, melainkan awal dari babak baru yang membutuhkan persiapan yang matang. Dengan merencanakan pensiun secara baik, kita dapat memastikan bahwa kita memiliki dana yang cukup untuk menjalani kehidupan di masa tua tanpa harus bergantung pada orang lain. Banyak orang yang mengabaikan pentingnya merencanakan pensiun karena menganggap bahwa itu adalah hal yang masih jauh di masa depan. Namun, semakin cepat kita memulai perencanaan pensiun, semakin baik pula kondisi keuangan kita di masa tua nanti. Mulailah dengan menentukan tujuan keuangan pensiun, menghitung kebutuhan dana pensiun, dan membuat rencana investasi yang sesuai dengan tujuan tersebut. Dengan perencanaan yang matang, kita dapat menghadapi masa pensiun dengan lebih sejahtera. 4. Berpikir pendek. Kebiasaan untuk memikirkan kebutuhan jangka pendek seringkali membuat kita lupa untuk mempersiapkan masa depan. Berpikir pendek bisa berdampak negatif pada kondisi keuangan di masa tua. Oleh karena itu, penting untuk memiliki visi yang jauh ke depan dan membuat rencana untuk mencapainya. Berpikir jangka panjang bukan berarti melupakan kebutuhan sehari-hari. Namun, kita perlu bijaksana dalam mengelola keuangan agar tidak hanya fokus pada kebutuhan jangka pendek. Mulailah dengan membuat anggaran keuangan yang memperhitungkan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang, serta berinvestasi untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Dengan berpikir jangka panjang, kita dapat mengelola keuangan dengan lebih baik dan menghadapi masa tua dengan lebih mantap. 5. Tidak memiliki asuransi kesehatan.
Asuransi kesehatan sangat penting di masa tua ketika biaya perawatan kesehatan cenderung meningkat. Tanpa asuransi, kita mungkin menghadapi kesulitan finansial saat sakit. Asuransi kesehatan dapat melindungi kita dari beban biaya perawatan yang besar dan memberikan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Banyak orang yang mengabaikan pentingnya memiliki asuransi kesehatan karena menganggapnya sebagai beban tambahan. Namun, ketika kita membutuhkannya, manfaat dari asuransi kesehatan akan terasa sangat besar. Mulailah dengan memahami jenis-jenis asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan kita dan pilihlah yang memberikan perlindungan yang komprehensif. Dengan memiliki asuransi kesehatan, kita dapat menjaga kesehatan tanpa khawatir akan beban biaya perawatan yang mahal. 6. Boros dalam pengeluaran. Kebiasaan boros dalam pengeluaran dapat membuat kita kekurangan dana di masa tua. Belajarlah untuk hidup hemat dan bijaksana dalam mengelola keuangan. Menjaga pengeluaran agar tidak melebihi pendapatan adalah langkah penting dalam memastikan keberlanjutan keuangan di masa tua. Banyak orang yang terjebak dalam gaya hidup boros karena terpengaruh oleh budaya konsumsi yang mendorong untuk selalu memiliki barang-barang baru. Namun, hidup hemat bukan berarti hidup tanpa kenikmatan. Dengan membuat anggaran pengeluaran yang bijaksana dan memprioritaskan kebutuhan yang penting, kita dapat mengelola keuangan dengan lebih baik. Dengan hidup hemat, kita dapat mengumpulkan tabungan yang cukup untuk menjaga keberlangsungan hidup di masa tua. 7. Tidak melakukan perencanaan harta warisan. Merencanakan bagaimana harta kita akan dikelola dan didistribusikan setelah kita meninggal adalah penting untuk memastikan keberlanjutan kehidupan keluarga di masa tua. Tanpa perencanaan harta warisan, harta kita mungkin akan terbuang percuma atau menjadi sumber konflik di antara ahli waris. Oleh karena itu, penting untuk membuat wasiat dan perencanaan warisan yang jelas dan sesuai dengan hukum Islam. Banyak orang yang mengabaikan perencanaan warisan karena menganggapnya sebagai hal yang tabu atau rumit. Namun, perencanaan warisan adalah bentuk kepedulian kita terhadap keluarga yang akan kita tinggalkan. Dengan membuat perencanaan warisan yang matang, kita dapat memastikan bahwa harta kita akan dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi ahli waris kita. 8. Tidak memelihara hubungan sosial. Memelihara hubungan sosial yang baik dapat memberikan dukungan emosional dan fisik di masa tua. Terisolasi sosial dapat meningkatkan risiko depresi dan masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk tetap menjalin hubungan dengan keluarga, teman, dan masyarakat di sekitar kita. Seringkali, kesibukan dan rutinitas sehari-hari membuat kita lupa untuk menjaga hubungan sosial. Padahal, memiliki hubungan yang baik dengan orang lain adalah salah satu kunci untuk merasa bahagia dan sehat di masa tua. Mulailah dengan mengalokasikan waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan teman-teman, serta aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat. Dengan memelihara hubungan sosial yang baik, kita dapat merasakan manfaatnya di masa tua nanti. 9. Tidak melakukan perawatan rumah tangga. Merawat rumah tangga dengan baik dapat mencegah kerusakan yang dapat menimbulkan biaya besar di masa tua. Kebiasaan merawat rumah juga mencerminkan kebersihan spiritual. Rumah yang bersih dan teratur tidak hanya membuat kita nyaman, tetapi juga memberikan suasana yang positif dan menyehatkan bagi jiwa dan raga. Seringkali, kesibukan dan kelelahan membuat kita enggan untuk melakukan perawatan rumah tangga. Namun, dengan meluangkan waktu untuk merawat rumah secara teratur, kita dapat menghindari kerusakan yang tidak diinginkan dan menghemat biaya perbaikan di masa depan. Mulailah dengan kebiasaan sederhana seperti membersihkan rumah setiap hari, merawat taman, dan memperbaiki kerusakan kecil segera setelah terjadi. 10. Tidak melakukan persiapan spiritual. Persiapan spiritual adalah kunci untuk menjalani masa tua dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan. Melakukan ibadah dengan khusyuk dan memperbaiki hubungan dengan sesama dapat membawa berkah di masa tua. Spiritualitas adalah bagian penting dari keseimbangan hidup yang membuat kita merasa tenang dan bahagia di tengah tantangan kehidupan. Seringkali, kita terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga melupakan kebutuhan spiritual kita. Namun, menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama adalah hal yang penting untuk kebahagiaan dan kedamaian batin. Mulailah dengan meluangkan waktu untuk beribadah setiap hari, membaca Al-Quran, dan berdoa untuk memperkuat hubungan spiritual kita. Dengan persiapan spiritual yang baik, kita dapat menghadapi masa tua dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah,
Dalam perjalanan panjang kehidupan ini, setiap langkah dan kebiasaan kecil yang kita lakukan memiliki dampak besar pada masa tua kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, namun dengan melakukan persiapan yang baik, kita dapat menghadapinya dengan lebih mantap. Jangan biarkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan hari ini menjadi beban di masa tua nanti. Mulailah untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi langkah-langkah yang membawa berkah dan kebahagiaan di masa tua. Mari kita renungkan kembali kebiasaan-kebiasaan kecil yang telah kita bahas, dan mulailah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil tersebut, kita dapat menjalani masa tua dengan lebih bermakna, bahagia, dan sejahtera. Semoga artikel ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.